4 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca secara beralasan. Saya membaca ayat yang agak ke dalam, jemaat membaca tulisan yang agak menonjol keluar. Mazmur 40, saya membaca yang agak ke dalam dan jemaat membaca tulisan yang menonjol keluar. Berbahagia orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tetapi kamu besar jumlahnya untuk dihitung. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakar dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia yang merenungkan Torah Tuhan siang atau malam. Haleluya. Banyaklah yang telah engkau lakukan dan Tuhan Allah. Itu temanya. Banyaklah yang engkau telah lakukan dan Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudnya untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu ayat yang ke-6. Memulai perenungan ini sudah waktu terbatas. Saya mau bertanya kepada kita tentang sebuah cerita. Ada seorang pergi ke dokter. Waktu dia pergi ke dokter, dia mendapat resep obat yang bagus, dan kemudian orang itu sembuh. Pertanyaannya, sesudah sembuh, ini sembuh karena dokter atau obat? Jadi ada seorang pergi ke dokter sakit keras, dan kemudian saat di dokter dia mendapat resep obat yang tepat, dan kemudian dari dokter kemudian dia sembuh. Pertanyaannya, ini dia sembuh karena dokter atau karena obat? Ya, bicara yang lantang. Karena obat atau karena dokter harus dipilih. Karena obat. Ya. Karena dokter, karena obat, semua bermacam-macam. Pokoknya begitulah misalnya. Entah kita bilang karena dokter, karena obat itu. Lalu selanjutnya, ada juga yang pergi ke dokter, dikasih resep obat oleh dokter, tapi mati. Ini mati karena gagal dari dokter atau gagal dari obat? Ya. Ditanya, kini jawab, jangan ngeles. Tadi kita sudah bilang dari dokter dikasih obat dan sembuh, kita bilang kalau bukan obat ya dokter, kalau bukan dokter obat. Sekarang dia ada yang pergi, waktu dia pergi, dia dikasih obat oleh dokter, tetapi dia tetap mati atau meninggal. Dia meninggal ini gara-gara dari dokter atau gara-gara dari obat? Ya. Dokter, catat ini siapa yang bilang dokter supaya kamu pergi ke rumah sakit. Gak ada dokter atau obat yang salah. Ya, sebabnya berpulang dari Tuhan. Tuhan. Akhirnya bagaimana yang bilang Tuhan? Itu bertanda kalau semua baik-baik saja itu karena seseorang dan karena sesuatu. Tapi kalau semua sudah tidak baik-baik, maka kita pasti katakan itu karena Tuhan. Tapi waktu dia sembuh, tidak ada berarti Tuhan. Kemudian baru kita bicara. Waktu mati ya memang
orang sana apabila dia dewata kuasa. Waktu tadi sembuh, yang kedua dicari. Kalau bukan dokter ini obat, kalau bukan obat dokter. Waktu mati diturunlah Tuhan sebagai penyebab dari dia begitu kan. Banyak yang tahu dan melakukan Tuhan, tapi kami tidak pernah tahu apa yang melakukan itu. Kami justru melihat apa yang dilakukan manusia dari apa yang dilakukan Tuhan. Hidup harus begitu, dan harus kita mampu dengan banyak yang kau lakukan. Tadi ada yang sembuh kita bilang dokter obat, mati ya Tuhan. Padahal dalam kasus yang sama, dalam persoalan yang sama, pertanyaan selesai di situ. Berikutnya, apa yang sudah Tuhan lakukan untukmu ini pribadi? Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk saudara? Silakan dijawab, kalau tidak bisa dijawab, jangan dijawab. Tidak bisa dijawab? Nah, bisa, silakan. Apa yang sudah Tuhan lakukan untukmu? Tuhan memberi nafas hidup. Ada yang lain? Ya? Ya. Tak terhitung. Tetapi tak terhitung begitu besar jumlahnya. Kalau dia tidak terhitung, bicara tentang tidak terhitung, hampir tak terkatakan dan tak terceritakan. Itulah sebabnya, karena tak terhitung, sering kita menganggapnya biasa saja. Yang kita hitung itulah kemudian kita benar-benar, oh iya dulu saya terangkat pegawai negeri, yang waktu saya itu ini, saya naik ke situ ini, saya begini itu, saya ke situ ini, yang kasih saya tanah sepecah itu ini, itu bertambah dengan satu kasih kami itu. Sampai habis cerita, Tuhan kemudian menjadi oknum yang dituduh kalau gagal. Tapi kalau berhasil, Tuhan seperti tidak punya kekuatan untuk membantu kamu. Kenapa diberi sifat? Apa di teman-teman yang lewat di bulan 8 tadi? Kenapa diberi sifat? Lalu sing itu selalu minta pertolongan ke sifat. Anak kecil itu, kenapa? Tidak ada yang untuk beri sifat. Tapi berikan sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena sifat yang jago. Karena sifat yang jago. Kenapa Anda tidak minta tolong sama sifat? Ya karena tidak ada sifat di sini dan kita pasti lebih merasa apa itu sifat. Saya lebih jago dari sifat. Sifat kemudian dilakukan dalam sepedanya. Tak, tidak akan begitu dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Sering kita menganggap kita lebih dari dia. Pada persoalan hidup ini kita lebih cenderung dan lakukan hal-hal sendiri. Kita hanya mengukur kebutuhan dengan Tuhan itu kebutuhan persembahan saja. Sesudah kematian Tuhan Yesus yang sami Bapak Ibu. Ada sebuah yang hampir itu yang mereka tersalah. Tak terceritakan dengan keselamatan. Itu yang harus kita syukuri sehingga dia sakit, dia ada masalah, dia begitu banyak tantangan, pencapaian syukur harus ada. Apa yang disyukuri? Bukan persoalan karena sedang sakit, bukan. Tapi karena keselamatan yang kita sudah terima di tengah sakit 1 tahun. Kita tidak pernah beranjak dari keselamatan itu. Itu yang harus kita syukuri. Tidak berbeda. Tidak ada masalah yang tidak syukur. Kenapa? Apa yang syukuri? Umur sudah tua, sakit terus. Saya badan tinggal mau menyambal sempet, badan tinggal mau menyambal pokoknya teman saya dikari ada obat koktel dan apa lagi itu. Tidak ada lagi. Oh, ibu kembali dalam kehidupan bertanya ke Tuhan. Tuhan terima kasih. Meski tekanan tidak pernah lagi turun. Ada satu hal yang saya mau katakan kepadamu, bahwa tekanan yang bermain-main ini tidak akan pernah berubah keyakinan bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu apa yang kita syukur. Meski hari ini kita dalam posisi yang baik, pada jabatan yang ditentukan, tapi ada satu yang kita hilang bahwa di tengah badai ini, yang orang siap mengambil sikap untuk bunuh diri karena persoalan hidup. Aku tidak Tuhan.
Aku telah mensyukuri bahwa Tuhan memberikan sebuah yang tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun yang itu, keselamatan yang dari Tuhan. Ini lebih khotbah, di orang masuk hidup akan lapar sini. Aku mau menceritakan, aku mau memberitakan. Ini yang kurang. Kita semua sebenarnya sangat diberkati Tuhan. Kelemahan kita adalah tidak bisa menceritakan bagaimana berkat Tuhan kita alami. Sulit sekali menceritakan. Padahal kita lupa. Kalau cerita begini, kalau cerita tentang orang sombong, kalau cerita begini tentang orang sombong, oh tidak. Jangan-jangan apa yang engkau akan ceritakan kepada seorang itu akan membuat dia bangkit dan bersukacita. Belajar menceritakan hal-hal yang sedang kau alami. Belajar menceritakan imannya hidupmu dan berjuangmu dengan Tuhan. Siapa tahu itu menjadi berkat bagi orang lain. Aku baru saja tinggal orang yang aku sayang. Aku sangat menderita dan sakit. Kenapa harus berpisah dari orang tua yang aku sayang? Tapi ada satu hal yang saya ceritakan ke orang lain. Pernyataan yang sakit, tapi mungkin cerita ini kalau diceritakan kepadanya, dia bisa ditimbulkan dan bisa dikuatkan. Ada banyak hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup ini. Dalam satu tahun waktu perjalanan di ulang tahun jemaat yang ke-21 ini, ada banyak peristiwa yang sulit tidak terima. Tapi jangan berkata bahwa Tuhan membenciku dan memberikan perhubungan sebesar ini. Tidak. Pernyataan itu harus kita maknai sebagai tempat di mana Tuhan memperjumpakan kita secara pribadi. Jangan hanya kita merasa bahwa perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan terjadi di setiap syukur kita. Sekali-kali dia membawa kita kepada kondisi yang sulit. Kalau dia berkata, tenang, aku bersamamu di tengah badai ini. Begitu juga dengan perjalanan persekutuan jemaat ini. Perjalanan kita pribadi pas pribadi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terakhir, banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan waktu, dan saya mau dan tentu kita mau ceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup ini. Akhir-akhir ini dunia sudah berubah. Sekarang ini media sosial telah menjadi hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Dan itu berkat itu media sosial. Kalau Anda bisa menjadikannya berkat. 3 tahun yang lalu saya katakan bahwa jangan mati, jangan meninggal. Saya menghapus semua postingan yang tidak baik di media kita. Hapus semua. Kalau engkau pernah marah kepada seseorang, kemudian menulis sesuatu di Facebookmu, mulai hari ini kalau kurang, hapus. Kalau engkau pernah punya masalah dengan orang lain, kemudian masukkan di dalam media sosialmu, kembali ke rumah nanti, cari dan hapus semua. Tinggalkan jejak digital yang baik. Ceritakan bahwa aku pernah di sini, berada di tempat ini, di gereja ini, bersama dengan teman-temanku. Aku pernah bernyanyi di sini dalam kegiatan gerejaku. Aku pernah merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidupku di ulang tahunku yang setia. Ceritakan itu. Siapa tahu ada seseorang yang mau bunuh diri dan melihatnya kalau berkata, oh, biasanya hidupnya seperti itu, tapi dia begitu bahagia menjalani hidupnya dan dia mungkin ditolong dengan apa yang sudah dapatkan. Dan dia menulis yang berkata selamat pagi dunia begitu. Berubah, katakan selamat pagi para pahlawan, selamat pagi para hero. Maka setiap orang membuka Facebooknya, dia akan menemukan, oh kita hero, kita pahlawan. Hari ini kita harus berjuang untuk keluarga kita. Syukuri hidupmu, apa yang sedang kau nikmati sekarang. Sesudah kematian Yesus di kayu salib, berkat apa lagi yang diberikan? Keluarga. Keselamatan yang diterima di kayu salib itu kita mau buktikan di keluarga. Tak ada tahu. Kesalahan yang kita dalam keluarga kita selalu menonton film Rambo. Cobalah kita sekali-sekali bikin di walaupun kurang-kurang saja. Bikin di keluarga kita itu drama Korea. Kasih tahu ke suami kita, istri kita, kita latih satu ke depan. Kita seolah-olah
pemain film Korea. Oh, jangan terus-menerus rambut tiba, perang terus. Sekali-sekali pura-pura saja kalau kita ini sedang bikin film. Satu minggu ke depan ini pokoknya tidak boleh ada kata-kata kasar karena ceritanya adalah kasih sayang. Begitu. Satu minggu pertama mungkin masih agak, tapi satu minggu kedua nanti posting Facebook kami berhasil melewati satu minggu pertama dalam cerita film Korea. Itu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak hanya dalam bicara satu detik saja, kalau ini persembahkan itu katamu, persembahkan tulisanmu, persembahkan gambar-gambarmu untuk melihat bagaimana Tuhan. Ada amin? Semoga di ulang tahun jemaat yang ke-21 ini, jemaat ini, ini jemaat kota ini, jemaat kota berkata, di sini jemaat kota, sadar ini,